Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar Bapak Ibu peserta? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Milda Humaida, Bidik Suara, BKPSDM Kota Probolinggo. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan tentang agenda 1 dalam strategi pembelajaran bela negara kepemimpinan Pancasila. Di sini ada 3 sistematika pembelajaran yang akan kita lakukan dalam sistem daring ini, yaitu 1 adanya pembukaan, 2 penyajian, dan 3 penutup. Dalam pembukaan yaitu bahwa kita harus dan punya dasar hukum pelatihan, yaitu di sini ada 4 dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang kedua PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yang ketiga PIM-PENPAM Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan, dan yang terakhir adalah Peraturan Kepala LAN RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Pengawas atau PKP yang saat ini kita lakukan. Program PKP ini intinya adalah kepemimpinan melayani, di mana ada 4 agenda. 1 agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara, yang kedua kepemimpinan pelayanan, ketiga pengendalian pekerjaan, dan keempat adalah aktualisasi kepemimpinan. Kompetensi yang dibangun sebetulnya dari PKP ini adalah kepemimpinan melayani. Jadi Bapak Ibu, di sini kita berfokus kepada standar operasional prosedur atau SOP. Dan kurikulum agenda pelatihan ini PKP yaitu ada 90 JP, untuk agenda satunya 36 hari pelatihan. Peran agenda Pancasila dan bela negara ini yaitu kemampuan mengelola, mengendalikan diri sendiri yang dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila dan bela negara. Kepemimpinan Pancasila dan bela negara ini yaitu ada 4 tujuannya: menjelaskan persepsi publik mengenai lingkup wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Yang kedua, menjelaskan sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi. Yang ketiga, menganalisis aspirasi publik dalam perspektif silah-silah Pancasila dan penerapan kepemimpinan nilai-nilai dasar Pancasila. Selanjutnya, deskripsi singkat dari PKP agenda 1 ini yaitu bahwa para peserta PKP yaitu bisa memahami dan mengaktualisasi nilai-nilai bela negara guna mengembangkan etika, sikap, dan perilaku dalam mengendalikan pelayanan publik sebagai bagian dari upaya mewujudkan integritas kepemimpinan Pancasila. Kemudian hasil belajar yaitu para peserta PKP yaitu memahami substansi konsep-konsepsi nilai-nilai dasar bela negara. Indikator keberhasilan dari PKP ini yaitu 1. Menjelaskan bela negara dalam jelasan sejarah kemerdekaan. Yang kedua, menganalisis nilai-nilai dasar dan teladan bela negara. Yang ketiga, menjelaskan tujuan dan misi daripada kegiatan keterkaitannya dengan bela negara dan Pancasila. Yang keempat, menjelaskan etika dan akuntabilitas ASN. Dan yang terakhir adalah menganalisis penerapan etika jabatan pemerintahan dan integritas dalam pelayanan publik. Kemudian materi pokok dan submateri pokok nanti ada di modul PKP yang nanti kita sampaikan untuk selanjutnya. Di sini untuk supaya Bapak Ibu tidak jenuh, nanti kita nyanyikan lagu Bangun Pemuda Pemudi, dan bisa saja nanti kita melakukan pembelajaran ini dengan nonton video pembelajaran dan menjawab tantangan internal eksternal daripada lagu Bangun Pemuda Pemudi. Di sini Bapak Ibu, karena kondisi kita yaitu pandemi, jadi kita melaksanakan PKP ini dengan sistem penyajian daring, yaitu dengan 2 metode, dengan Google Classroom, yaitu di sini ada penayangan video pendek, nantinya Bapak Ibu tanya jawab, diskusi atau tugas kelompok dan evaluasi akademik. Yang kedua dengan Zoom meeting. Dalam Zoom meeting ini kita akan membicarakan, menerangkan tentang substansi daripada materi. Substansinya daripada bela negara kepemimpinan Pancasila ini ada 5. Yang 1, hak dan kewajiban bela negara. Yang kedua, landasan histori.
Yang ketiga, tanggung jawab bela negara. Yang keempat, eksistensi bela negara. Dan yang terakhir adalah nilai-nilai bela negara. Ini sebenarnya yang akan diajarkan. Misalnya contoh satu, Bapak Ibu bela negara, bahwa setiap warga negara itu berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara dalam mewujudkan cita-cita negara kita dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Jadi dalam bela negara ini tidak saja TNI Polri, tetapi kita sebagai ASN ikut juga membela negara dalam hal apa? Dalam hal tugas pokok dan fungsi kita sebagai ASN PNS. Nah, di sini ada metode dan evaluasinya, yaitu nanti ada ceramahnya. Dalam metode dari ini ada ceramah, kemudian kita memutar film Bapak Ibu seperti sampaikan tadi, kemudian ada diskusi kelompok di akhirnya, dan yang terakhir yaitu kita bawa selalu ada evaluasi sikap perilaku yang bobotnya 15% yang terakhir. Kemudian di sini nanti Bapak Ibu ada petunjuk diskusi yang akan disampaikan di Google Classroom, kemudian penayangan film juga ada di Google Classroom, dan selanjutnya kita melaksanakan substansi dengan Zoom meeting bersama-sama Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah penutup dari penyajian tadi, yaitu kita mereview substansi daripada ceramah atau Zoom meeting kita tadi, dan diskusi dari materi pokok dari awal sampai akhir. Dan itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.